Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi saya di sini Doni Diki Zulkarnain, saya dari kelas A Prodi PAI tingkat 2 semester 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang eh sosiologi agama di Indonesia. Nah, kamu tahu gak sih kalau Indonesia tuh negara yang super unik. Gak cuma kaya budaya dan bahasa, tapi juga punya banyak banget agama dan kepercayaan yang hidup berdampingan. Tapi pernah gak sih kamu kepikiran gimana caranya semua itu bisa berjalan dengan bareng, rukun, atau bahkan kadang-kadang bisa ribut? Nah, jawabannya kita bisa temui lewat kacamata yang namanya sosiologi agama. Terus, apa sih sosiologi agama itu? Oke, sebelum jauh-jauh, kita bahas dulu nih sosiologi agama itu. Jadi gini, sosiologi agama itu bukan belajar agama dari sisi imannya. Jadi gini, sosiologi agama itu bukan belajar agama dari imannya saja, tapi lebih ke ngeliat agama sebagai bagian dari kehidupan sosial. Nah, gimana agama mempengaruhi perilaku manusia, membentuk komunitas, sampai ikut campur dalam urusan sosial dan budaya. Pokoknya ini cara ilmiah buat ngerti agama dari sisi masyarakat. Kita masuk ke sejarah singkat sosial agama. Nah, bagaimana sih sejarahnya sosial agama itu? Ternyata ilmu ini udah ada dari abad ke-19. Ada tiga tokoh gede yang sering banget dibahas. Pertama, ada Emil Durkheim yang bilang agama itu bikin masyarakat solid. Yang kedua, Max Weber yang ngaitin agama sama ekonomi gitu ya. Terus eh jadi Max Weber ini yang ngaitin agama sama ekonomi dan budaya kerja. Yang ketiga, itu ada Karl Marx yang agak kritis bilang agama itu kayak candu buat ngelupain penderitaan. Walau beda perbedaan, walau beda pandangan, mereka sepakat satu hal, agama tuh punya pengaruh gede banget gitu kan ya dalam kehidupan sosial manusia. Kalau di Indonesia gimana nih? Nah, kalau kita pakai kacamata sosiologi agama buat ngelihat Indonesia, hasilnya bakal seru banget. Pertama, agama sama dengan penyatu sosial. Kayak waktu lebaran nih, ya. Kayak Natal, Nyepi, orang-orang saling bersatu, saling hormat. Bahkan yang beda agama pun ikut ngerayain kebersamaannya. Agama bikin komunitas jadi kompak lah gitu. Kalau di bulan Ramadan, non muslim juga berburu takjil kayak gitu lah ya. Yang kedua, agama sama dengan aturan sosial. Nilai jujur, nilai-nilai kayak jujur gitu kan ya, sabar, tolong menolong, itu semua bukan cuma ajaran agama doang, tapi udah jadi norma sosial yang dijaga sama masyarakat. Yang ketiga, agama sama dengan kontrol sosial. Kok bisa jadi kontrol sosial? Kita juga sering dengar ceramah, khutbah, atau nasihat tokoh agama yang ngingetin soal akhlak dan etika. Ini juga cara agama bantu ngatur perilaku masyarakat gitu. Terus yang keempat, agama sama dengan potensi konflik dan solusi. Kok bisa sih potensi jadi agama itu jadi potensi konflik dan solusi? Tapi kadang perbedaan bisa juga jadi antar agama, tokoh agama bisa bantu selesaikan masalah. Agama bisa jadi pemadam, bukan penyulut konflik gitu. Yang kelima, agama di era modern itu seperti apa? Nah, sekarang agama juga makin aktif di dunia digital. Ada yang namanya Ustadz TikTok, terus pendeta YouTube, adapun istilah-istilah biksu live streaming. Nah, itu banyak sekali sekarang. Terus komunitas keagamaan di Instagram. Serius, ini banyak ya. Agama makin adaptif dan gak ketinggalan zaman lah gitu. Terus yang terakhir, kepercayaan lokal juga kena sorot. Nah, dalam sosiologi agama gitu. Gak cuma agama resmi kayak tadi ya, Indonesia ada Islam, Kristen, Buddha, Konghucu, nah dan yang lain-lain gitu ya. Ada juga yang lokal gitu kayak Kejawen, Sunda Wiwitan, dan Parmalim yang seringkali butuh pengakuan dan perlindungan.
Nah, sosiologi agama ngelihat mereka juga bagian penting dari keagamaan spiritual masyarakat. Nah, gitu teman-temannya. Jadi kesimpulannya, lewat perspektif sosiologi agama, kita bisa paham banget kalau agama tuh bukan cuma soal hubungan manusia dengan Tuhan, tapi juga hubungan antar sesama gitu. Agama bisa jadi kekuatan yang menyatukan, membentuk identitas, ngatur perilaku, bahkan menyelesaikan konflik kalau dipakai dengan bijak. Di negara sekompleks Indonesia ini penting banget buat dijaga gitu deh teman-teman. Ya mudah-mudahan eh ini gitu kan ya seru banget pokoknya bahasanya tentang sosiologi agama. Mudah-mudahan eh yang saya sampaikan bisa bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.